burrizatil jahimu liman yara wa burriza, ini uzhira. Wa burrizatil artinya diperlihatkan bagi orang yang melihatnya, sehingga dia bisa melihat bagaimana itu neraka ya dengan jelas, liman yara, ketara orang yang melihatnya. Fa amma man tagha, dan adapun orang-orang yang melampaui batas, kita terjemahkan durhaka ya. Fa amma, maka adapun man tagha, orang yang durhaka, yang melampaui batas. Ingat ada dua melampaui batas itu, perintah dan larangan. Tidak mengerjakan perintah, melampaui batas juga. Ya. Atau melanggar yang dilarang, itu juga melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia, yang disebutkan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Seharusnya akhirat itu yang menjadi orientasi, tapi ini tidak. Wa athara, mengutamakan, lebih mengidolakan, mengutamakan al hayatad dunya, kehidupan dunia ketimbang akhirat. Maka terhadap mereka ini, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim hiyal ma'wa, tempatnya. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mengendalikan diri, menahan diri dari berbagai keinginan yang tercela, keinginan yang tidak baik. Fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah tempatnya. Jamaah berbahagia, seperti apa yang maksud dengan orang yang takut kepada maqam rabbi, kepada Tuhannya itu? Di dalam tafsir ini disebutkan khafal qiyam ya baina yaday Allah azza wa jalla, khafahumullah fi wa nahan nafsahu an hawa. Jadi waradaha ila taati maulaha, dikatakan takut nanti ketika dia berdiri di hadapan Allah Jalla wa Ala, dia takut nanti hukuman apa yang Allah berikan kepada dia. Oleh karena itu, kalau bahasa kitanya takut akan azab Allah. Jadi orang yang takut terhadap Allah itu banyak maknanya, Pak. Jika dia beribadah, takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jika dia berdoa, takut kalau doanya tidak diijabah oleh Allah. Jika dia meminta ampun, takut kalau permohonan ampun itu tidak diampuni oleh Allah. Selalu itu ketakutan. Takut jangan-jangan perintah Allah belum maksimal saya kerjakan. Takut jangan-jangan nanti kepleset kepada yang dilarang oleh Allah. Takut akhir dari kehidupan itu su'ul khotimah. Bayangkan. Sehingga orang yang takut kepada Allah dalam keadaan seperti itu, ya dia akan senantiasa wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia akan berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan dirinya dari berbagai tuntutan hawa nafsu kepada jalan yang tidak benar. Karena kecenderungan nafsu itu la ammaratun bisu. Kecenderungan nafsu adalah menjerumuskan. Itu kecenderungan. Apapun bisa dilakukan, Pak. Ya, saya tidak tahu nih apa yang terjadi sekarang ini dalam konteks republik kita ini. Coba, apa yang tidak bisa dilakukan kalau keinginan itu sudah memuncak? Bayangkan. Ya. Subhanallah, luar biasa. Peraturan-peraturan bisa dikeluarkan. Memang itu maunya, ya lakukan. Kenapa? Karena punya power. Apa yang tidak bisa dirubah? Jadi kalau nafsu yang sudah mengendalikan dirinya, bahasa lainnya kalau sudah menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, pengendali hidupnya, semuanya akan dilakukan. Tidak lagi bercerita tentang halal dan haram, pantas tidak pantas, tidak. Kalau orang sudah dikendalikan oleh nafsunya, baginya cuma satu, bisa atau tidak. Paham gak nih? Pantas tidak, nggak perlu. Ya, mungkin bapak-bapak dulu pernah membaca, dulu kalau sekarang mah nggak usah dibaca-baca lah ya. Mungkin dulu pernah belajar baca tentang Niccolo Machiavelli, ya. Kan salah seorang filosof, juga seorang
politisi, tepatnya juga orang Itali waktu itu. Apa itu prinsip dia? Demi satu, meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta memperluas kekuasaan, itu kan tidak diperlukan etika. Moral harus dikesampingkan. Makanya diterjemahkanlah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu. Jadi kalau kita ngomong boleh tidak boleh itu mah normatif itu. Ya. Itulah prinsip agama ini, ada yang boleh, ada yang tidak, ada larangan, ada perintah. Wajar atau tidak itu bersifat norma apa? Norma. Jujur aja, mungkin saya pernah cerita depan hadirin di sini, ya, pernah dulu saya ceritakan, tapi saya ulang lagi lah contohnya. Bagi kita laki-laki dan perempuan yang wajib kan tutup aurat. Terutama perempuan, termasuk juga laki-laki, ya, tutup aurat, tutup yang dikatakan aurat itu apa? Tutup. Kalau perempuan seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan, termasuk tentunya punggung tangan. Selain dari itu tutup. Kalau dia berhadapan dengan orang yang bukan mahramnya, katakanlah keluar rumah. Yang kedua prinsipnya apa? Ya, tidak ketat, tidak membentuk tubuhnya. Yang ketiga, tidak transparan. Tidak memakai kain tipis atau transparan. Udah, bagaimana ceritanya, coraknya itu terserah. Misalnya saudara-saudara kita dari Afrika, dari Somal, misalnya Nigeria, kan lain itu. Warnanya tampil beda, lain sendiri itu mereka. Misalnya, ya, silakan saja. Nah, itu yang disebut dengan apa? Nah, jadi kalau pakai kain misalnya, pernah nggak Bapak mendapatkan pelajaran dari ustadz gitu misalnya ya? Kalau laki-laki kami ustadz nggak boleh pakai levis, blue jean, gitu. Boleh nggak? Saya sekali-sekali ngajar sini pakai celana jeans gitu misalnya. Di atasnya taruhlah pakai baju koko ya, bawahnya pakai jeans. Tapi ada yang mengatakan nggak pantas. Nah, itu yang pernah terjadi pada diri saya. Jadi saya punya teman pedagang di Tanah Abang, dibelilah kain jeans itu ya, blue jean ya, tak tahu deh apa bahasa itu, terserahlah. Itu kain potongan ya. Kemudian dibuat baju oleh dia, dibuat baju koko, Pak. Cakep banget, baju koko, dan ada bordirnya di sini. Jadi kantongnya 3, satu sini, 2 di bawah. Nah, ketika haji, qadarullah ketika itu kan lagi musim dingin tuh, lagi dingin tuh haji. Saya bawa itu. Kita haji dulu, setelah itu baru ke Madinah. Madinah itu baru terpulang. Jadi kita ke Mekah dulu haji, baru pulang ke Madinah. Di Madinah pada satu ketika, ya ketika ada pengajian. Jadi ada di dalam, jadi kalau sebelum haji kajian kita bagaimana manasik haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji bagaimana membuat jemaah itu, kajian kita ya, memompa mereka untuk semangat beribadah. Setelah haji bagaimana isi pelajaran kita, kajian kita untuk memprotek amal ibadah ini jangan sampai bermasalah di kemudian hari, kan itu isinya. Nah, pada waktu itu di Madinah setelah kita sarapan pagi, karena qadarullah hajinya haji plus gitu ya. Kita di restoran makan, setelah ngaji, setelah makan kita langsung ngaji di situ. Ya, setelah sarapan pagi. Saya memakai baju tadi karena enak, musim dingin juga enak gitu. Setelah ngaji saya didatangi oleh jamaah. Dia bilang, "Pak Ustadz, patut disayangkan." Gitulah lebih kurang bahasanya. Nah, kenapa itu, Pak? Ustadz itu kan memakai pakaian yang tidak layak. Di mana tidak layaknya? Saya masih penasaran. Ya, ini kan blue jean. Ini pakaian orang kafir, Pak Ustadz. Gitu. Tapi kan kainnya aja, bentuknya kan sudah tidak berbentuk lagi. Saya bilang tidak pakai celana ketat. Saya itu kan baju udah dikokoin. Tetap saja ini adalah pakaian orang kafir. Bahan pakaian orang kafir. Oh ya, terima kasih, Pak. Gitu. Habis itu pas saya naik istirahat ke hotel, saya buka itu pakaian dan bersumpah, wallahi ini baju gak akan saya pakai lagi. Kira-kira gitu. Sebab kalau nggak bersumpah, jangan-jangan besok dilanggar. Ternyata masih ada jemaah yang menganggap tidak layak
seorang ustadz memakai pakaian blue jean, walaupun bentuknya itu bajunya ya kayak batik ini, udah baju koko, bukan celana juga, itu salah satu tuh. Ya udah, apalagi kalau saya kira-kira memakai celananya itu, kain celananya. Tapi kan halal, tapi pantas, relatif. Sebagian ternyata menganggap itu tidak pantas, paham nggak? Nah, berbicara masalah boleh atau tidak pantas itu orang normal. Itu orang normal. Orang yang normal, yang mengikuti norma-norma, kaedah-kaedah. Tapi yang tidak normal, yang hidupnya sudah dikuasai oleh hawa nafsu, bagi dia bukan masalah boleh atau tidak, pantas atau tidak pantas, itu nggak ada cerita. Yang penting bisa atau tidak. Coba Bapak tanya nanti. Bisa atau tidak? Kalau bisa, why not? Gitu kata mereka. Kalau bisa ya kenapa tidak? Yang penting kan bisa. Nah itulah yang terjadi akhir-akhir ini, yang menjadi buah pembicaraan kita semua. Hari ini tidak ada kayaknya orang tidak mendiskusikan persoalan-persoalan terkini di negeri kita ini. Banyak yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Ya, mulai dari lembaga KPK-nya, mahkamahnya, macam-macam kan aneh-aneh. Semuanya itu adalah pergulatan dari kekuatan hawa nafsu. Sadaqallah. Inna nafsa la'ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak menjerumuskan manusia kepada keburukan. Kecuali nafsu mana? Yang rahimah rabbuh. Ya, nafsu yang dirahmati oleh Allah. Bahasa kitanya nafsu yang dibimbing oleh Allah Taala dengan wahyunya.